Ya, membahas fakta-fakta kejanggalan kematian Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan yang sebenarnya tercatat sebagai anggota Satlantas Polres Manado, Sulawesi Utara. Pak Yusuf, kalau kemudian ini sudah meninggal Brigadir RAT yang kemudian diketahui menjalankan tugas yang masih dalam pembuktian ini. Tapi kemudian siapa yang harus bertanggung jawab ketika Brigadir RAT sudah tidak mungkin lagi kita tanya mengenai tugas kedinasannya? Yang pasti apabila almarhum itu berada di Jakarta, sementara dinas keanggotaannya itu ada di Manado, tentu itu memang ya patut dipertanyakan. Hanya kan ini sudah almarhum, Ya. Kita tidak bisa bertanya dan kalau ada hal yang itu tidak patut, tidak sesuai dengan surat dinas resmi dia, ya sudah tidak bisa lagi. Nah, tapi yang menyebabkan ada di Jakarta, ya harus ada yang bertanggung jawab itu. Apakah itu resmi ataupun tidak resmi, atau ada izinnya atau tidak almarhum ini berada di Jakarta, apakah atau cuti, tapi nggak mungkin cuti sampai 2 tahun kan. Harus ada yang bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban itu tentu pada atasannya. Apakah mengetahui ada di Jakarta, aktivitasnya di Jakarta, tidak berada di Manado. Nah, kalau tidak berada di Manado tanpa izin itu bisa, ya itu tadi sudah dijelaskan di SRC itu kan. Nah, kasus-kasus seperti itu pasti di PTDH. Tapi kan ini kita tidak, sekali lagi karena sudah almarhum, kita tidak bisa meminta pertanggungjawabannya kecuali pada atasannya untuk bertanya apakah mengetahui atas keberadaan itu di Jakarta selama 2 tahun seperti itu. Nah, dari pihak keluarga kan sudah menjelaskan bahwa ada di Jakarta Dinas 2 tahun. 2 tahun, nah katakanlah seperti itu. Tapi ini kan menjadi materi dalam pemeriksaan yang sampai saat ini kan kita masih mengetahui ini diproses di Propam Polda Sulut ya. Namun sekali lagi kami dari Kompolnas tentu mendorong dan memastikan bahwa peristiwa ini kaitannya dengan almarhum berada di Jakarta. Sekali lagi harus ada yang bertanggung jawab dan harus ada dimintain tanggung jawab. Oke. Atasannya mengetahui tidak? Kalau dia tidak mengetahui, kok bisa berlama-lama tidak mengetahui? Nah, ini kami sudah mendengar secara tidak resmi, prosesnya kan sedang di Propam Polda Sulut. Nah, kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Ya. Oke, Pak Ito, tapi juga mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat, sebenarnya lumrah tidak sih Pak seorang anggota Polri bekerja di Satlantas Polres Manado, tapi juga menjalankan tugas pengawalan kepada seorang pengusaha. Ini sebenarnya prosedur penugasannya seperti apa Pak Ito? Kalau itu satu hal yang lazim ya Mbak ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kita melihat bahwa petugas atau anggota Polri itu ada yang ditugaskan misalnya pengawalan ya, anggota legislatif, menteri dan lain sebagainya. Kemudian juga ada anggota BRIMOB misalnya ditempatkan untuk pengamanan perorangan orang penting dan juga mungkin ini. Tapi kan semuanya itu dasarnya adalah harus ada surat perintah. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Yusuf, kalau ini dari Polresta, kemudian lintas wilayah ke Jakarta, tentunya harus ada surat yang diketahui oleh Polda Sulut ya, dan tentunya juga diberitahukan kepada Polda Metro. Karena kalau sampai ada kejadian apa-apa kan nanti pertanggungjawabnya adalah diminta daripada surat perintah. Dan juga saya melihat di sini mungkin indikasinya ini ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Karena orang yang dikatakan menjadi atau menggunakan jasanya sebagai ajudan itu mengatakan bahwa yang bersangkutan itu hanya seminggu bersilaturahmi, sementara kan dari keluarganya menyatakan sudah 2 tahun ya lebih untuk menjadi ajudan, tanda kutip memang ajudan itu kan resmi, kalau ini kan ajudan tidak resmi. Kemudian kalau penempatan anggota atau penugasan anggota boleh saja dari fungsi apa saja tergantung daripada pimpinannya. Nah, tadi sampaikan Pak Yusuf betul. Nah, yang akan diminta pertanggungjawaban adalah pimpinan langsung. Dalam hal ini Kasat Lantasnya. Tentunya Kapolres juga akan diminta. Kapolres tahu nggak? Karena biasanya Kapolres kan karena fungsinya banyak, kita kadang-kadang tidak tahu. Tapi atasan langsungnya ini wajib tahu. Apalagi yang bersangkutan itu adalah bertugas di lalu lintas. Yang wajib apel setiap hari. Kalau tidak apel kan ada yang mencatat di sana. Kenapa tidak apel? Ditugaskan alasannya apa? Ini harus dilaporkan. Kan Kapolresta Manado
Kalau tidak salah beliau mengatakan tidak tahu ya, sehingga ini ada satu indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tentunya ini nanti akan masuk dalam ranah pelanggaran kode etik. Demikian, Mbak. Oke, berarti harus ada yang bertanggung jawab tetap dalam kematian Brigadir RAT. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya dari yang sudah bergulir sejauh ini di Propam Sulawesi Utara, begitu ya. Betul, Terima kasih ya. Pak Yusuf Warsim, terima kasih Pak Ito Sumardi malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat semuanya Bapak-Bapak.